Ya, dulu rumah saya sebelum dibangun atau sudah pembangunan ya, pembangunan sekitar saya masih umur 2 tahun, itu saya sudah bisa melihat hal-hal yang seperti itu, dan saya punya teman gaib lah, itu bisa begitu, teman gaib. Sosok kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dadi Cerita. Oke, kali ini di kesempatan malam ini kita kedatangan salah satu narasumber lagi, teman dari Mas Dawa. Ya, ini perkenalan, namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Mas Haji Gale. Rumah saya Jalan Lumbung Hidup, Desa Tegalrejo, RT 16 RW 5. Ya. Oke, jadi recording malam ini tentunya kita sudah mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi sudah ada surat swab dan PCR tentunya, dan kami bertiga dinyatakan sudah negatif. Kali ini dengan Mas Haji ya? Iya. Ada nggak sih kisah horor atau mistis yang pernah dialami? Kalau kisah horor itu yang bisa dibagi ke teman-teman? Iya. Banyak Mas, apalagi di rumah saya. Dulu rumah saya sebelum dibangun atau sudah pembangunan ya, pembangunan sekitar saya masih umur 2 tahun, itu saya sudah bisa melihat hal-hal yang seperti itu, dan saya punya teman gaib lah, itu bisa begitu, teman gaib. Sosok kuntilanak. Berarti maaf Mas, ini berarti istilahnya sampai niki apa itu indigo ya? Iya, bisa dibilang. Itu dari keturunan atau sampai apa atau sampai sendiri yang minta gitu Mas? Mungkin Mas ya, kalau umur 2 tahun nggak mungkin kan. Kalau umur 2 tahun, kalau belajar sendiri kan nggak mungkin. Orang umur 2 tahun itu belum bisa jalan ya. Tapi apa itu sampai sekarang apa? Sampai sekarang Kan biasanya ada yang anak kecil kan, anak kecil kan biasanya rentan tuh Mas. Rentan bisa melihat seperti itu. Ya, betul. Berarti ini sampai sekarang Mas? Iya, sampai sekarang. Berarti badannya sudah keturunan. Bisa dibilang keturunan. Oh iya Mas, jangan lupa Mas kopinya Mas. Oh, siap. Iya, tunjuk ini yang bikin ngobrol tambah asik ini ya. Ini mohon maaf ya, saya sambil ngerokok. Oh iya, Bapak. Kesehatan Mas itu. Ya. Silakan Mas. Barangkali ada yang bisa dibagi cerita apa itu horor atau sampai dapat gangguan pengalaman mistis. Itu dulu saya pernah camping, naik gunung ya, istilahnya mendaki. mendaki di Gunung Lawu, daerah Tawangmangu, Karanganyar. Itu saya sama teman saya orang 5 itu di pos 3 mau naik ke pos 4. Itu saya sempat hilang selama 5 hari. Itu kejadian tahun kapan kalau boleh tahu Mas? Waktu kelas 5 SD. SD. Kelas 5 SD. Iya, Kelas 5 SD. Wah. Berapa orang itu mendaki di sana? 5 orang. 5 orang. Tapi benar Mas, tapi apa itu banyak pendaki yang cerita, banyak pendaki yang bilang itu kalau di mana lagi? Gunung apa tadi? Gunung Lawu. Gunung Lawu itu katanya ada pacar setan Mas. Pacar setan? Iya, ada benar, katanya. ada. Mitosnya katanya ada pacar setan. Banyak youtuber yang sudah sekarang menjelaskan adanya pacar setan itu. Sampai sempat lihat pacar setan itu enggak Mas? Sempat Mas. Itu dari awal ceritanya gimana kok bisa sampai tersesat 5 hari? Itu saya nggak tahu ya. Saya kan kalau di gunung kayak Gunung Lawu, gunung itu kan harus menjaga omongan. Kedua, kalau buang air atau buang apapun itu jangan sembarangan.
itu saya sudah mematuhi semua, tapi nggak tahu ya, itu saya itu ya hitungannya agak jauh sama teman. Itu saya didatangi sama sosok perempuan, saya ditarik belok ke kanan jalan. Itu kan jalannya lurus, saya ditarik ke kanan, ditarik sampai nggak tahu, saya langsung pingsan gitu aja, langsung nggak sadar itu. Lalu saya bangun, tapi saya sudah nggak di situ, maksudnya nggak di situ, itu di beda alamnya, beda. Wah, Selama 5 hari. Lagi itu Mas ya. selama 5 hari itu, Iya, Mas. 5 hari. Yang dirasakan 5 hari apa teman-teman waktu nyari apa gimana? Ya itu 5 hari itu teman-teman itu nyari, padahal saya itu di sini ya, teman-teman hitungannya di depan, saya bisa lihat tapi mereka nggak bisa lihat. Kalau itu momen saya hanya bisa pasrah. Kalau memang saya nggak bisa pulang ya udah nggak apa-apa, kalau masih bisa pulang ya alhamdulillah. Seperti itu kalau saya. Tapi banyak Mas ya pendaki-pendaki di Lawu itu yang hilang. Iya. Contoh berita yang baru-baru kali ini ada, ya sudah lama sih sebenarnya Iya, beritanya. sudah lama itu. Itu ada yang hilang satu. Katanya di dekat pasar setan itu katanya. Entah nggak tahu dia belanja apa saya nggak tahu, belanja terus hilang gitu. Katanya kan Mas. Tapi kalau yang saya pikir itu kayaknya dia tersesat terus jatuh. Iya. Soalnya kan dia ditemukan di di jurangnya itu. Soalnya dia mendaki pada malam hari, terus paling kalau saya pikir itulah dia jalan terus jatuh itu. Tapi banyak orang-orang yang bilang itu dia dibawa sama hantu di situ, sosok hantu di situ terus hilang. Baru ditemukan di jurang itu. Lanjut lagi Mas Haji, setelah 5 hari Setelah gimana 5 hari ditemukan oleh siapa waktu itu saya ditemukan oleh kiai ya, mungkin dibawa oleh, nggak tahu ya, mungkin orang apa yang tempat itu ya, orang pintar daerah orang situ pintar ya. ya, orang pintar di situ. Saya ditemukan di atas pohon. Di atas pohon. Wah, Itu kondisi sama rangernya nyari atau cuma kiai itu aja? Semuanya nyari. Semua nyari. Semuanya nyari. di atas pohon ya. Dan akhirnya Ketemu, saya disadarkan, lalu saya cerita sama teman-teman. Teman-teman nggak percaya, tapi ya mau gimana lagi, yang mengalami kan saya, bukan mereka. selama 5 hari itu yang dirasakan apa aja Mas? Maksudnya pengalamannya setelah tadi kan cerita pingsan, sadar sudah di dimensi yang lain. Iya. Selama 5 hari itu yang dirasakan apa aja? Mungkin yang saya rasakan itu ya gimana ya Mas, ya kayak apa itu loh, apa, perjalanan astral. Nah seperti itu. Jadi saya bisa jalan kemana-mana, cuma saya nggak bisa nyentuh. Jadi berat sampai itu jadi hantu gitu. Iya. Wah, seru juga ya. Tapi seru ya. Ketemu apa aja itu Mas pas perjalanan itu? Kira-kira Banyak Mas. yang Banyak paling nggak bisa dilupakan sosok Iya. apa gitu? Sosok kakek-kakek. Iya, benar. Sosok kakek-kakek, dia duduk bersemedi di atas batu. Kira-kira kalau sekarang kan sudah jauh kan dari cerita yang dulu, kan itu kejadian kelas 5 SD. Iya. Kalau mau diulang lagi buat balik ke sana, kira-kira masih berani nggak ya? Kalau saya sih masih. Mendaki masih berani. Masih. Itu kan tergantung kitanya sendiri. Kalau kita percaya adanya Allah di dalam diri kita, pasti kita akan selamat. Contohnya saya saja, 5 hari hilang, lalu ditemukan, saya bisa kembali ke dunia. Iya. Wallahu alam ya Mas Iya. namanya. Ya beruntungnya ya bersyukur Mas ya, Iya. masih bisa ketemu lagi, Masih kumpul bisa ketemu. cerita bareng berbagi kisah sekarang ini. Ya, Dan mungkin ada kisah lain atau Ya, yang sekiranya yang baru-baru kali ini. Nah, Yang baru-baru kali ini sampai setelah alami. kan bisa dikatakan indigo. Iya. Setelah sekarang kan mungkin udah
dewasa kan sampean. Mungkin terbiasa ya udah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Mungkin ada kisah yang lain yang bisa. Itu saya sempat kan di rumah itu saya sama 4 orang, saya, Mas Dawa, yang Mas Septian kameramen, sama teman saya yang satunya. Oh iya Mas, maaf lupa Mas. Iya. Ini bilang Mas Septian baru kelingan saya Mas. Itu yang di belakang kamera guys itu ada kameramen kita bernama Mas Septian, Ibnu. Terus ada kru-kru yang lainnya juga. Mas Septian Marta Tiahahu. Itu kameramen terkenal juga terkenal banget ya nih. Sudah ikut saya bikin channel itu sudah 2 kali ini. 2 kali ini Mas ya. Sudah 2 kali ini, pertama di JK channel, terus di sini jadi kameramen andal dia. Tapi agak sedikit takut ya, enggak apa-apa. Lanjut Mas. Itu kan sekitar jam 12 malam. Kalau nggak salah sekitar jam 12 atau jam 11. Setengah 12 sebenarnya. Nah, setengah 12 itu kan saya sempat debat sama Mas Dawa masalah apa itu namanya? Prasejarah ya Mas ya? Prasejarah tentang yang orang-orang dahulu. Itu saya sempat debat dan sekitar 15 menitan itu Mas Dawa mendengar kayak ada orang jalan. Teman saya ada yang mendengar orang masuk, melihat. Ya, maaf. Melihat orang itu masuk rumah saya. Lalu selang beberapa detik itu ada suara apa Mas? Pring Mas ya itu ya? Bambu. Bambu. Bahasa Jawa ini pring. Bambu itu kayak dibuat mainan. Jadi ibarat kalau apa itu kentongan itu ditang, dipukul gitu loh Mas. Dibuat mainan. Mereka itu berempat, maaf tak potong ya. Iya. Ini itu berempat semua mengalami kejadian yang sama. Bareng-bareng itu. Bareng. Tapi kalau yang suara langkah kaki itu ya kayaknya cuma saya yang dengar Mas. Makanya soalnya itu langkah kakinya ibarat dari sini Mas ya. Dari sini tuh ke sana. Jadi sebentar tok Mas. Di sini ke sana langkah cek terus hilang. Ada lagi suaranya. Itu memang di rumah saya itu banyak Mas ya untuk kejadian yang dibilang gaib itu banyak. Teman saya dari Magetan itu sempat ke rumah saya, itu dia dihantui sama apa namanya, kepala. Kepala itu katanya itu berjalan, jadi mengguling. Kalau bahasa Jawanya gelundung. Menggelinding. Seperti itu. Itu kepalanya jalan gitu. Iya. Itu bisa dijelaskan kejadiannya waktu itu kronologisnya gimana? Kalau itu kronologisnya, teman saya kan main ke rumah, dia mau minta izin minta minum kan. Saya bilang gini, ambil sendiri di belakang, kulkasnya di belakang kan. Saya bilang gitu. Dia ke belakang, lalu dia bilang, astagfirullahaladzim, apa itu? Langsung dia lari ke depan. Kan saya tanya, ini apa toh? Enak apa? Ada apa gitu. Ada apa? Enek das gelundung, ada kepala menggelinding. Ada kepala menggelinding. Terus saya bilang gitu, mosok toh, wanti omahku juga nyapo-nyapo kan gitu. Bisa itu di dalam rumah apa? Di dalam rumah. Berarti termasuk rumah sampai ini horor gitu Mas menurut saya. Iya, mungkin bisa dibilang gitu, tapi kalau menurut saya sih sudah biasa ya, karena sudah terbiasa tinggal di situ gitu. Apa mungkin bangunan lama atau rumah-rumah jenis rumah kuno gitu Mas? Enggak Mas, rumah ya bukan rumah lama sih, bangunan baru Mas. Iya, bangunan baru. Tapi kok bisa sehoror itu? Yang menyebabkan itu apa Mas? Apa mungkin karena sampean bisa melihat itu atau ada yang lain? Kan menurut sampean? Kalau menurut saya sih memang tempat-tempat kayak rumah, kayak segala macam itu kan pasti ada yang menunggu Mas. Ya, benar sekali itu. Pasti kan ada yang menunggu, dan mungkin apa yang mungkin saya pikirkan, apa dari yang penunggu itu mengundang yang lain.
seperti itu kalau menurut saya. Contohnya banyak yang rumah kosong itu kan pasti ada penunggu. Nah di situ kadang mungkin menjadi tempat berkumpulnya para hantu-hantu mungkin ya. Ya seperti itulah. Pokoknya hantu itu suka sama tempat kotor, terus apa ya? Pokoknya kotor, lembab seperti itu. Tapi kembali lagi di video kita yang pertama Mas ya. Iya. Seperti sampean yang bilang tadi Kak, setiap rumah pasti ada penunggunya itu benar. Terus apa itu rumah kosong, rumah itu kan pasti juga ada sosok kayak itu pasti juga ada. Tapi yang saya bahas lagi ini tentang pemikiran kita gitu Mas. Maksud saya gini Mas. Jika kita tidak takut, pasti pemikiran kita tidak neko-neko gitu. Tidak sembarangan gitu Mas ya. Tapi kalau kita takut pasti kan kita sudah berpikir seperti hantu ya seperti itu. Nah kita seperti ini Kak, ada rumah kosong, rumah kita coba gak usah berpikir apa itu, wah ini pasti punya hantunya, arah ke horor gitu ya. Benar sekali Mas ya. Misalnya ke rumah sampean gitu, gak usah berpikir ini rumah biasa, biasa gitu nanti sudah gak kenapa-kenapa. Tapi tentang soal rumah sampean Mas ya, ini saya juga pernah apa itu dapat pengalaman juga gitu. Sebenarnya itu bukan saya juga lihat, orang lain juga lihat. Itu ada teman kita dari Magetan apa di mana ya itu? Magetan. Yang perempuan itu loh. Iya, Magetan. Dia itu ada berapa orang itu? Ada saya, Mas Haji sama perempuan itu 2 sama temannya sama ini Mas Septian ini. Ya benar Mas ya? Sampean ikut ya? So, waktu itu di rumahnya Mas Haji kan apa itu kumpul bareng Mas, cuma bicara-bicara gitu, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santuy gitu. Tiba-tiba itu yang perempuan itu kan ingin lihat ikan cupang ya Mas. Iya, ikan cupang. Lihat ikan cupang di belakang itu tiba-tiba dia menjerit, takut dia tiba-tiba. Terus dia bilang itu apa itu katanya melihat orang lewat gitu ya. Iya, orang lewat gitu. Terus kan saya otomatis penasaran tuh Mas. Saya lihat ini ternyata benar ada orang lihat ini. Itu cowok apa cewek kalau tidur? Kalau dia lihatnya itu katanya Mbah. Soalnya cewek enggaknya itu saya enggak tahu. Tapi yang saya lihat itu cewek. Orang tua gitu. Orang tua pokoknya. Padahal itu posisi di siang bolong Mas. Di siang bolong. Di siang bolong. Berarti kelihatan jelas sosoknya Mas ya? Iya. Siang bolong terus apa itu agak mendung ya Mas. Jadi agak gelap sedikit itu. Tapi memang daerah tetangga sampean mungkin ada orang tua? Ada. Cuma nggak mungkin kalau di dalam rumah gitu Mas. Oh. Itu kan di dalam rumah. Itu di dalam rumah. Di tengah rumah gitu Mas. Kita di ruang tamu terus di belakang ya. Bukan di dapur ya. Di ruang keluarga istilahnya. Depan TV. Itu apa itu lewat nih. Padahal di rumah enggak ada orang tua ya? Enggak ada. Coba. Ngeri juga Mas ya. Di siang bolong berani menampakkan diri. Iya. Itu yang bikin yang jadi pikiran saya tuh kok bisa gitu. Itu apa itu gak ada di siang bolong. Itu kan biasanya kalau orang-orang bilang tuh gak mungkin demit iki metune awan-awan gak mungkin. Setan itu keluarnya siang-siang gak mungkin. Biasanya kan keluarnya malam. Titiknya kan malam gitu. Biar lebih menyeramkan. Tapi kok ini siang gitu. Apa karena setannya itu gabut gitu kan saya nggak tahu. Kalau dari kacamata Mas Aji sendiri dengan fenomena yang pas waktu temennya lihat orang tua itu sosok apa itu Mas? Kalau dilihat itu seorang ya yang dibilang Mas Dawa seperti kayak mbah-mbah ya, nenek-nenek itu jalan. Dari mulai katanya kalau si teman saya perempuan itu lihat dari kamar saya menuju ke kamar orang tua saya. Itu siapa itu Mas? Nggak bisa dijelaskan secara mendetail sosok itu asalnya dari mana? Apa memang dia cuma
lewat aja dari hantu-hantu di luar apa? Nah, mungkin itu hantu luar Mas ya. Soalnya gerbang gerbang gaib di rumah saya itu tepatnya di dapur. Untuk yang bisa lihat Gerbang gaib. iya. Gerbang gaib. Wah. Itu kalau digambarkan secara real itu gimana bentuknya Mas kalau gerbang gaib? Biar teman-teman yang awam-awam seperti saya ini tahu. Itu sejenis kayak pintu Mas ya. Pintu rumah biasa gitu. Iya. Oh ya maaf guys ya, nanti ini biar nanti dijelaskan sama Mas Haji, terus sama saya nanti biar digambar, nanti saya edit ditampilkan di situ Mas ya. Iya. Ya, Gak apa-apa Mas ya? bisa, siap. Nanti biar digambar sama Mas Reza. Lanjut Mas. Iya, itu pintunya 2. Itu yang saya lihat seperti kayak ornamen di Jogja. Jadi Oh, pintunya. berarti joglo. Heeh, Nah, joglo. wow. Keren. Jadi kayak pintu joglo gitu. Iya. Itu keluar cahaya atau apa gitu gimana Mas? Iya. Atau Keluar cahaya. Keluar cahaya. Iya. Keluar cahaya. Wah. Berarti kalau malam lampunya nggak hidup berarti padang karena itu Mas. Bisa. Iya. Ya? Wah. Berarti itu kalau orang apa itu? Kalau orang yang bisa lihat itu cerah berarti di sini. Iya, cerah. itu biasanya apa ada sosok apa Mas yang bisa lewat situ atau hanya itu bebas? Jadi pintu gaib itu untuk semua bentuk makhluk astral atau hanya tertentu aja? Atau gimana secara penjelasan ilmiahnya pintu gaib ini gimana? Gerbang gaib ini? Kalau gerbang gaib itu semua Mas. Jadi semuanya bisa masuk. Contohnya seperti gambar. Kan memang kalau orang dulu-dulu kalau yang saya tahu ya, kalau menggambar jangan gambaran yang bernyawa. Maksudnya seperti gambar orang, gambar hewan, Lukisan terus, gitu Mas ya? lukisan, jenis lukisan itu kan bisa menjadi gerbang untuk mereka. Seperti itu. Ataupun yang bisa mengundang seperti kayak hewan yang mati di kasihan itu loh, Mas. Diawetkan. Diawetkan. Oh, Itu bisa menjadi daya tarik mereka sendiri. Jadi daya tarik. kayak hewan-hewan yang dikasih formalin itu Mas ya? Berarti Iya. diawetkan gitu. Diawetkan. Sudah mati terus diawetkan, dipajang. Itu kok bisa tertarik bangsa astral itu kenapa Mas? Kok bisa? Mungkin kalau yang saya tahu bisa dibuat tempat untuk mereka. Berarti wadah gitu. Iya, wadah. Kalau bicara soal wadah ini saya apa itu lebih menuju ke apa itu kodam-kodam seperti itu berarti. Iya. Mas. Benar. Iya. Tapi kalau kodam sendiri Mas, bisa, kalau kodam itu bukan dari luar, maksudnya bisa kita dapat dengan diri kita sendiri, dengan syarat puasa, terus witiran itu, seperti itu. Kodam itu bukan semata-mata ikut, maksudnya seumpama saya moro-moro niku Berarti melu. berarti ikut ya? Melu kali Mas Risa, bukan seperti itu. Dia memang memilih orang yang benar-benar Tepat baik, benar-benar menuju jalan ke Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi memang bukan dari kita ya yang meminta, tapi mereka yang Iya. lebih tahu ya, mungkin lebih peka ya Iya. terhadap orang-orang kayak kita gitu. Tapi terkadang sesuatu seperti kodam dan lain-lainnya itu menjadi apa itu jadi disalahgunakan Ya. pada Seperti itu. beberapa orang gitu ya. Iya. Ibarat kak misalnya untuk jadikan tumbal. Apa ya, kok tumbal apa sih? Bukan. Apa itu namanya? Buat pesugihan, pesugihan buat pelet, buat dan hanya santet itu kan menjadi salah guna kan itu. Wah, kita mendapatkan ini sharing-sharing nih dari Mas Haji ini. Dari kalau bisa dibilang indigo ya mungkin Mas. Indigo. Memang apa Mas ya? Banyak orang-orang sekarang
itu kalau meminta sesuatu itu dengan menyiapkan sesajen. Nah, seperti orang cari nomor, terus Oh maaf, pesugihan. kalau orang cari nomor biasanya nggak ada yang tahu, maaf, togel. Nah, istilahnya togel, gitu. ya togel seperti pesugihan, terus seperti babi ngepet mungkin. Babi ngepet itu kan sejenis dengan pesugihan mas ya. Katanya sih. Katanya. Seperti Tuyul itu. Tuyul itu juga pesugihan seperti itu. Dan itu pun ada resikonya tersendiri mas. Makanya jangan sekali-kali kalian diperdaya oleh mereka. Tapi kita yang Pesan yang bagus ini. Pesan yang bagus ini. tapi harus kita yang mengendalikan mereka. Jangan sampai kita dikendalikan oleh mereka. Karena sesungguhnya adalah manusia yang lebih kuat daripada sebangsa jin atau setan. Iya. Nah, itu benernya Mas ini. Iya. Mungkin Mas Aji ada pesan buat teman-teman yang awam seperti saya sendiri ini, gimana sih cara mengatasi rasa takut berlebih dengan hal-hal yang mistis, horor-horor gitu ya? Kalau untuk saya mas ya, selalu istighfar. Karena apa? Di dalam diri kalian itu, kalau untuk orang Islam ada Allah, ada Tuhan di hati kalian. Sholat, walaupun sholatnya bolong-bolong kadang ya, teruslah sama sholat. saja, ya, dari Terus ya seperti itu sih. Selalu istighfar. Intinya kita harus lebih percaya di Tuhan daripada di bangsa-bangsa seperti itu. Iya. Walaupun hidup kita memang mungkin bersebelahan, Bersebelahan, bersandingan ya. tapi kita tidak boleh sekali-kali menyembah. Nah itu Menyembah dan mengistimewakan lah, intinya gitu, Mas. Menyembah dan mengistimewakan sesuatu hal yang kita tidak bisa lihat, tapi itu jelek sekali. Iya. Menurut saya, Mas. Karena kadang kan biasanya orang seperti awam seperti saya ini mas ya, salah menafsirkan antara hal-hal gaib itu dengan apa, jadi kita merasa ketergantungan gitu loh mas. Iya. Jadi setiap hal apapun dikaitkan dengan hal gaib. Nah, setiap hal ada kejadian apa ada hal gaib gitu, Disangkut pautkan. iya. Kalau Mas Haji melihat fenomenal seperti itu gimana mas? Mungkin kalau seperti itu jangan sesekali menyangkutkan dengan hal gaib ya mas. Soalnya mereka sendiri pun bisa mengeluh. Maksudnya mengeluh itu, kalau yang saya sempat bicara dengan sesosok di rumah saya, Itu sampai bicara itu. iya, Sampai bicara itu. Iya. bicara di dengan sosok yang ada di rumah saya, itu katanya janganlah kalian dengan kejadian ini sesekali menyangkut pautkan dengan kami. Maksudnya bukan salah kami, memang itu takdir mati itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan itu. Jadi memang yang harus disadari oleh kita dan teman-teman yang lain ya, bahwasanya kekuatan itu tidak hanya dari hal-hal gaib, tapi tidak ada kekuatan yang menandingi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, Dari Tuhan. dari Tuhan. Seperti itu. Nah, ada lagi sharing dari Mas Haji, ada lagi buat penonton ini, Ya teman-teman ini. Mungkin itu saja mas ya yang bisa saya katakan. Yang penting kalian harus percaya bahwa memang dunia lain itu ada, tapi jangan sepelekan itu. Jangan disepelekan, sama jangan tergantung oleh mereka. Maksudnya apa-apa itu minta kepada mereka. Salah. Itu yang paling salah itu. Iya, itu yang mungkin menurut saya paling musyrik lah ya, Iya, bisa musyrik. dibilang musyrik. Oke, sekian video kali ini. Jadi jangan dijadikan menjadi rasa takut ya, dengan cerita-cerita kali ini ya. Jadi agar kita bisa lebih dekat kepada Tuhan kita masing-masing. Oh iya Mas, gini.
buat kalian semua yang mendengarkan cerita ini dan melihat video ini, buat kalian yang ini kalian setara sih, bisa percaya bisa tidak ya. Iya. Sekali lagi kalian tidak mengalami tapi cuma kalian mendengar. Iya. Yang mengalami adalah Mas Haji. Iya. Berarti kalian bisa percaya bisa tidak, itu terserah ya dengan Mas Haji. Ya. Oke, terima kasih. Saya Mas Reza. Saya Mas Dewa. Saya Mas Haji. Terima kasih telah menonton kami. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Dan share kepada teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, dan keluarga kalian semua lah, supaya bisa menonton video ini dan kita berbagi-bagi sharing ya ini. Iya. Bagi-bagi apa itu? Sering kisah-kisah. Kisah-kisah ini. Horor. Dan jangan lupa nantikan video-video terbaru dari channel ini dan di like. Ya, monggo. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.